Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita atas kejadian yang kemarin di malam Jumat ya, kepada saudara Alfa Kurniawan yang telah meninggal dilindas oleh mobil Brimob. Semoga diampuni segala dosanya dan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Nah, gitulah guys. Kalau misalkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh udah hilang tuh, udah kayak begitu tuh. Bayangin, negara lagi kacau balau, lagi situasi lagi sulit, ekonomi lagi payung, di mana-mana tuh ya ekonominya masih belum tumbuh. Tiba-tiba di hari kemerdekaan dapat kado spesial yang bikin mengejutkan warga Indonesia seluruhnya gitu tuh, bahwa gaji DPR naik 3 juta per hari. Apa itu dinamakan keadilan sosial? Sementara segala bidang, segala kehidupan kita dikasih pajak. Contohnya kayak beli barang di Alfa Indo itu kena pajak. Bahkan sekarang beli di online juga ada tuh biaya layanan, itu juga pajak. Biaya cukai, rokok, makan di restoran elit, di tempat hiburan, kendaraan segala macam, itu semuanya dipajak. Tapi apa nyatanya? Beritanya selalu korupsi, inilah itulah segala macem lah. Kata gua mah percuma aja gitu tuh. Gaji tinggi, gaji tinggi, pajak dinaikkan, tapi tetap aja gitu korupsi di mana-mana merajalela. Nggak kayak di negara luar, contoh kayak di negara-negara Timur Tengah itu pajaknya rendah, nggak semua bidang itu dikenai pajak. Kayak hiburan itu nggak kena pajak guys. Kalau di Eropa itu tinggi, itu pajaknya bisa sampai 30 sampai 40% per penghasilan per bulan gitu. Tapi worth it guys. Di Eropa tuh sistemnya itu kayak apa ya, kayak sekolah aja gitu, dari SD sampai kuliah itu benar-benar dijamin sama negara, gratis tanpa biaya, fasilitas bagus, angka kriminalnya rendah, dan hampir tidak ada diskriminasi. Kalau di Indonesia tinggi banget diskriminasi. Lamar kerja harus umur seginilah, lulusan inilah, itulah, tetek bengek sampai tinggi badan, status perkawinan sampai dinyatain. Emangnya kita mau jadi model gitu? Misalkan di Eropa, di Amerika itu cuma 2 doang, asalkan tidak ada catatan kriminal, terutama kejahatan seksual ya, sama catatan kesehatan. Kalau catatan kesehatan selama itu nggak punya penyakit kronis gitu, itu aja gitu. Makanya negaranya makmur, maju, nggak ada tuh sering-sering demo. Udah runtuh deh kata gua, Indonesia tuh udah runtuh deh sifat keadilannya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi tragedi kayak begini lagi. Lagian gue bingung, baru dilantik jadi presiden kok bisa kayak begini ya kebijakannya ya. Sedangkan kebijakan perampasan aset bagi para koruptor itu masih aja belum diresmikan. Sedangkan kenaikan gaji langsung disetujui. Aneh. Semoga kedepannya kalau misalkan bikin aturan tuh jangan seenaknya jidat gitu tuh. Pikiranlah kemaslahatan umat gitu. Minimal sarana prasarana umumnya baik, sekolah-sekolah yang reot dibenerin, jalan jembatan yang daerah pelosok terutama dibenerin, jangan dibiarkan aja. Dan semoga kedepannya keadilan hukum di Indonesia tuh bisa ditegakkan, tidak pandang bulu, tidak bisa dibeli. Soalnya sekarang udah gak bisa diomong lagi kan ya. Kalau misalkan yang terdakwa atau yang terpidananya itu orang berkuasa atau berpengaruh, pasti bisa dibeli. Sedangkan kita orang belangsak, kalau udah benar-benar terbukti bersalah, gak usah hitungan berhari-hari deh, hitungan jam juga udah masuk sel. Ironis banget, ironis.